Gerbang itu kini tertutup rapat di belakang mereka, meninggalkan kelompok tersebut terperangkap di dunia yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tanah di bawah kaki mereka dingin, seperti tidak pernah terjamah sinar matahari. Pepohonan melengkung seperti sedang memandang mereka, dan angin berhembus membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti rintihan jiwa-jiwa terkutuk. Aku gak percaya kita masuk ke sini. Suara Faiz bergetar, wajahnya pucat pasi. Lisma menggenggam tangan Iqbal erat-erat. Bagaimana kita bisa keluar, Bal? Kita gak bisa tinggal di sini. Iqbal menatap mereka satu persatu, lalu menoleh ke arah wanita berbaju putih yang masih berdiri di tepi danau. Dia tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan senyuman misterius yang lebih dingin dari udara di sekitar mereka. Wanita itu membuka mulutnya, tetapi suaranya tidak datang dari arahnya. Sebaliknya, suara itu terdengar di seluruh tempat itu, seperti berbisik langsung ke telinga mereka. Kalian di sini karena kalian mencari sesuatu atau seseorang. Tapi apakah kalian benar-benar ingin menemukannya? Iqbal maju selangkah, berusaha menjaga keberanian. Kami hanya ingin teman kami kembali. Alda, apa yang kamu lakukan padanya? Wanita itu tertawa kecil, suaranya seperti pecahan kaca. Alda tidak ada di sini. Yang ada hanyalah apa yang tersisa dari dirinya. Mereka menoleh, dan Alda yang tadinya berdiri di belakang mereka kini sudah tidak ada. Sebagai gantinya, jejak kakinya terlihat memanjang menuju kabut yang lebih tebal. Kita harus menemukannya, kata Lisma, matanya penuh dengan air mata. Kalau kita ke arah itu, kita mungkin nggak bisa balik lagi, Farel memperingatkan. Kalau kita nggak pergi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, balas Faiz dengan nada putus asa. Iqbal menatap jejak kaki itu, lalu mengangguk. Kita ikuti dia. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama. Jejak kaki itu membawa mereka ke dalam hutan yang semakin menyerupai labirin. Pohon-pohon yang sebelumnya melengkung kini terasa hidup, dengan akar-akar yang bergerak seperti ular, berusaha menjangkau kaki mereka. Apa ini semua nyata? Bisik Faiz, matanya terus melirik ke sekeliling. Diam dan tetap jalan, jawab Iqbal, mencoba menjaga keberanian. Namun langkah mereka terhenti ketika mereka mendengar suara. Bukan suara Alda, melainkan suara mereka sendiri, dipantulkan kembali oleh hutan dengan nada yang menyeramkan. Aku di sini, kata suara yang terdengar seperti Lisma. Kenapa kamu gak berhenti? Suara itu berubah menjadi milik Iqbal. Kita gak makan selamat. Bisikan itu beralih menjadi suara Farel, disusul tawa kecil yang sama dari wanita berbaju putih. Ini jebakan, teriak Lisma, memeluk dirinya sendiri. Namun sebelum mereka bisa melangkah lagi, tanah di bawah mereka runtuh, menjebloskan mereka ke dalam lubang besar. Mereka terbangun di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari celah di atas. Di tengah ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tertegun. Patung wanita berbaju putih, dengan wajah yang hampir mirip dengan sosok yang mereka lihat sebelumnya. Namun di sekitar patung itu, mereka juga melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Mayat-mayat yang terawetkan, masing-masing memegang potongan ukiran batu
seperti bagian dari teka-teki. "Ini apa?" tanya Faiz, suaranya bergetar. Iqbal mendekati patung itu dan melihat tulisan di bawahnya, yang membuka gerbang tidak akan pernah kembali. Sementara itu, Farel memeriksa salah satu mayat. "Mereka ini pendaki lain?" Lisma mendekatkan wajahnya ke salah satu ukiran. "Lihat, ini seperti bagian dari simbol di gerbang tadi." Sebelum mereka bisa menganalisis lebih jauh, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka semua menoleh, dan dari kegelapan muncul Alda, tetapi wajahnya kini berubah. Matanya hitam pekat, bibirnya robek hingga ke telinga, dan kulitnya terlihat retak seperti porselen tua. "Alda," Lisma berbisik. "Aku bukan Alda," jawab sosok itu dengan suara yang tidak lagi manusiawi. Sosok itu mendekat, mengangkat tangan ke arah mereka. Ketika ia berbicara lagi, suaranya berubah menjadi suara wanita berbaju putih. "Kalian sudah masuk terlalu jauh, dan kalian akan menjadi bagian dari kisah ini selamanya." Lampu di ruangan itu padam sepenuhnya, menyisakan kelompok itu dalam kegelapan total. Dan dari kegelapan terdengar suara tawa yang semakin mendekat. Gelap pekat menyelimuti ruangan tempat mereka berada. Udara terasa dingin dan menyesakkan, seperti semua kehidupan telah dihisap keluar dari tempat itu. Suara tawa wanita berbaju putih menggema, semakin keras, seperti datang dari segala arah. "Ini bukan mimpi buruk," bisik Lisma dengan suara serak. "Ini nyata." Iqbal menggenggam tangan Lisma erat. Matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. "Kita harus tetap bersama. Jangan terpisah apapun yang terjadi." Namun, suara langkah kaki mendekat lagi, dan kali ini mereka bisa melihat sosok-sosok lain muncul dari kegelapan. Bayangan hitam dengan bentuk tubuh yang sangat mengerikan. Bayangan-bayangan itu bergerak mendekat, mengelilingi mereka. Faiz mencoba menyentuh dinding untuk mencari jalan keluar, tetapi segera berteriak ketika salah satu bayangan menyentuhnya. Tangannya tampak seperti terbakar, meninggalkan bekas luka yang menghitam. "Kita nggak bisa melawan mereka," teriak Farel, mencoba menarik Faiz ke tengah lingkaran mereka. Tapi Iqbal melihat sesuatu, cahaya samar dari simbol di bawah patung wanita berbaju putih. Itu, simbolnya bercahaya. Mungkin itu jalan keluarnya. Mereka semua berlari ke arah patung, tetapi bayangan-bayangan itu semakin agresif, berusaha menghentikan mereka. Lisma hampir terseret oleh salah satu bayangan, tapi Iqbal berhasil menariknya tepat waktu. Ketika mereka mencapai patung, Iqbal menyentuh simbol itu, dan tiba-tiba cahaya terang memancar, membuat bayangan-bayangan itu menghilang seketika. Namun, itu bukan akhir dari perjuangan mereka. Patung wanita itu mulai retak, dan dari dalamnya muncul sosok wanita berbaju putih dengan senyuman lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara yang kini terdengar lebih jelas,
seperti berasal langsung dari pikiran mereka. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Iqbal dengan suara gemetar. Wanita itu tertawa kecil, melayang mendekati mereka. "Aku adalah penjaga gerbang ini. Aku adalah penghubung antara dunia kalian dan dunia ini. Semua orang yang datang ke sini membawa dosa dan rahasia mereka sendiri. Dan kalian datang bukan karena kebetulan. Kalian dipanggil. Apa maksudmu?" Faiz berteriak meskipun ia terlihat lebih takut daripada berani. Wanita itu menunjuk ke arah Alda yang kini muncul kembali dari bayangan, berdiri dengan mata kosong. Dia adalah awal dari semua ini. Dan kalian semua, kalian adalah bagian dari permainan ini. Iqbal mulai menyadari pola dari semua ini. Setiap ukiran yang mereka lihat, setiap jejak kaki yang membawa mereka ke gerbang, bahkan tulisan di atas gerbang, semuanya terasa seperti teka-teki yang dirancang untuk membawa mereka ke tempat ini. Tiba-tiba, Risma berbicara. Suaranya gemetar. "Iqbal, ini salahku." Semua orang menoleh ke arahnya, terkejut. Risma melanjutkan, "Aku tahu tentang buku itu, tahu tentang legenda ini. Tapi aku tetap membawa kalian ke sini. Aku pikir aku bisa menemukan sesuatu yang berharga di sini. Tapi aku salah." Iqbal terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menggenggam tangan Risma. "Sekarang kita harus menemukan jalan keluar bersama. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah." Wanita itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian semua adalah milikku sekarang." Namun, Iqbal memperhatikan sesuatu. Bayangan di belakang wanita itu tidak mengikuti gerakannya. Itu seperti terpisah, berdiri sendiri. Itu bukan bayangan. Itu sesuatu yang lain, pikirnya. Ia berbisik kepada Farel dan Faiz, meminta mereka mengalihkan perhatian wanita itu. Sementara itu, Iqbal dan Risma mendekati bayangan tersebut. Ketika mereka mencapainya, mereka menemukan sebuah simbol lain di tanah, terukir dalam pola yang mirip dengan lingkaran pada gerbang. Iqbal menyentuh simbol itu, dan tiba-tiba cahaya terang kembali memancar, kali ini lebih kuat. Wanita berbaju putih menjerit. Suaranya berubah menjadi raungan mengerikan. "Kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini," teriaknya. Tetapi cahaya itu semakin terang, dan perlahan dunia di sekitar mereka mulai memudar. Ketika cahaya itu menghilang, mereka mendapati diri mereka kembali di hutan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Langit terlihat lebih gelap, dan suara alam yang biasanya menenangkan kini terasa menyeramkan. Iqbal melihat ke arah teman-temannya. Risma, Faiz, dan Farel ada di sana. Tetapi Alda tidak terlihat dimanapun. "Dia masih di sana," bisik Risma dengan mata penuh air mata. Iqbal hanya bisa menatap gerbang batu yang kini kembali tertutup rapat, dengan simbol di tengahnya kembali bersinar samar. Namun sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Dan ketika mereka berbalik, mereka melihat Alda berdiri dengan senyuman yang sama seperti wanita berbaju putih itu. Langkah kaki mereka berpacu dengan irama napas yang terengah-engah, sementara kegelapan terus mengejar dari segala arah. Suara-suara aneh, bisikan, rintihan, dan tawa samar mengisi udara, membuat ketegangan semakin mencekam.
"Lari, jangan berhenti!" teriak Iqbal, menarik Lisma yang hampir terjatuh. Namun meski mereka terus berlari, rasanya seperti mereka tidak pernah bergerak jauh. Pepohonan tampak sama, bayangannya melengkung seperti mengejek mereka. Di belakang, suara langkah berat seperti sesuatu yang besar terus mengikuti. "Kita nggak akan keluar dari sini!" Faiz berteriak, suaranya pecah oleh ketakutan. Iqbal menoleh ke belakang, mencoba memastikan semuanya masih bersama. Mata mereka bertemu dengan bayangan Alda yang berdiri jauh di belakang mereka. Matanya bersinar putih pucat dan senyumnya tertarik begitu lebar hingga terlihat tak alami, terus menghantui pikiran mereka. "Dia bukan Alda lagi," bisik Lisma dengan suara tercekat. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya hangat dari kejauhan. Awalnya samar, tetapi semakin jelas saat mereka mendekat. Itu adalah lampu-lampu dari sebuah pasar malam. "Pasar? Di sini?" tanya Farel, keheranan. "Aku nggak peduli apa ini," jawab Faiz, hampir menangis bahagia. "Asal ada orang lain, kita aman." Ketika mereka mencapai pasar itu, suasana berubah. Lampu-lampu warna-warni menggantung di atas lapak-lapak kecil, dan aroma makanan memenuhi udara. Para pedagang tersenyum hangat kepada mereka, menawarkan barang-barang aneh di meja mereka. "Kalian baru datang ya?" tanya seorang pria tua di dekat pintu masuk. Iqbal mengangguk, mencoba mengatur napas. Kami tersesat di hutan." Pria itu tertawa kecil. "Kalian beruntung menemukan pasar ini. Di sini aman, nikmati dulu. Banyak barang bagus untuk dilihat." Lisma yang masih gemetar mulai merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya kita selamat. Namun keanehan segera terasa. Saat mereka berjalan melewati lapak-lapak, mereka mulai memperhatikan apa yang dijual. Ada benda-benda aneh di setiap meja. Gigi manusia yang dibungkus rapi, botol-botol kecil berisi cairan merah, bahkan kepala binatang yang diawetkan dengan ekspresi menyeramkan. "Apa-apaan ini?" tanya Farel dengan suara pelan. "Barang-barang mereka." Lisma menunjuk sebuah meja di mana seorang pedagang tersenyum kepada mereka sambil menawarkan sebuah jantung yang masih berdetak. Faiz menarik Lisma menjauh. "Kita harus pergi dari sini." Namun saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tidak ada pintu keluar. Setiap arah yang mereka coba hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Iqbal mulai curiga ketika ia melihat seorang pedagang yang terlalu familiar. Pria itu adalah salah satu pendaki yang pernah ia lihat fotonya di base camp. Namun, pria itu kini tersenyum dengan mata yang kosong, seolah-olah tidak mengenali dirinya sendiri. "Lisma, Faiz, kalian sadar nggak? Orang-orang di sini, mereka pendaki juga. Tapi mereka nggak seperti kita lagi," bisik Iqbal. Sementara itu, Lisma mulai memperhatikan sesuatu di tubuhnya. Kulit di tangannya mulai berubah menjadi lebih pucat dan dingin. Ketika ia menunjukkan hal itu kepada Iqbal, ia terkejut melihat tanda yang sama muncul di tangan Faiz dan Farel. "Apa yang terjadi pada kita?" Lisma bertanya dengan panik. "Aku nggak tahu," jawab Iqbal, mencoba menyembunyikan ketakutannya sendiri. Di tengah kebingungan mereka, suara sepatu Hak terdengar mendekat. Wanita berbaju putih itu muncul lagi, kali ini dengan gaun yang terlihat lebih indah
tetapi sama-sama menyeramkan. "Kalian sudah sampai di tujuan," katanya dengan nada manis. "Selamat datang di rumah kalian yang baru." "Kami nggak ingin tinggal di sini," teriak Farel, tetapi wanita itu hanya tersenyum. "Oh, kalian tidak punya pilihan. Kalian telah membuka gerbang dan sekarang kalian adalah bagian dari kami." Ia menunjuk ke arah meja-meja di pasar dan mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Barang-barang yang dijual adalah bagian tubuh mereka sendiri. Faiz berteriak ketika ia melihat jarinya sendiri di salah satu meja, dijual oleh seorang pedagang. "Ini tidak mungkin!" Risma menangis memeluk Iqbal. Iqbal mencoba melawan, mengambil salah satu lampu minyak dari meja dan melemparkannya ke arah wanita itu. Api menyala, tetapi tidak menyentuh wanita tersebut. Sebaliknya, api itu menyebar ke pasar, dan satu persatu pedagang mulai menunjukkan bentuk asli mereka. Makhluk mengerikan dengan wajah rusak dan tubuh melengkung. "Kalian adalah milik kami sekarang," kata wanita itu, kali ini dengan suara yang menggema di seluruh pasar. Saat mereka mencoba melarikan diri, mereka menyadari tubuh mereka semakin berubah. Risma melihat wajahnya di pantulan sebuah kaca dan menjerit. Wajahnya kini sama seperti wanita berbaju putih itu, pucat dengan senyum menyeramkan. Iqbal, Faiz, dan Farel menyadari hal yang sama pada diri mereka sendiri. Mereka kini menjadi bagian dari pasar itu, terjebak sebagai penghuni selamanya. Ketika semuanya terasa hilang, Iqbal melihat bayangan Alda di kejauhan, melambai kepadanya. Dalam sekejap, ia tersadar bahwa semua ini mungkin adalah awal dari siklus baru. Alda adalah bagian dari permainan ini, dan mereka kini menggantikan posisinya. Lampu-lampu pasar kembali menyala, musik mulai terdengar, dan para pedagang mulai berbisik lagi, siap menyambut korban berikutnya. "Selamat datang di Pasar Anjaya," bisik wanita itu, sebelum semuanya gelap total. Ketika cahaya dunia nyata lenyap dan mimpi buruk menjadi kenyataan, terkadang kita harus bertanya, apakah kita pelancong yang tersesat atau bagian dari kegelapan itu sendiri? Di Gunung Bawakaraeng, waktu dan takdir berhenti menciptakan pasar abadi yang terus menghisap jiwa yang penuh rasa penasaran. Jadi, saat kalian mendaki di malam hari, pastikan untuk melihat ke sekeliling, karena mungkin kalian tidak akan pernah kembali. Atau lebih buruk, kalian mungkin tidak ingin kembali. Ingatlah, di balik heningnya kegelapan, selalu ada sosok yang menunggu waktu yang tepat untuk menarikmu ke dunia mereka. Sampai jumpa di kisah romantis berikutnya, hanya di Lambu Raseh.